Cek cek, selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang website yang saya buat. Di sini saya dengan Mbak Dian. Di bagian ini saya akan menjelaskan alur dan teknis-teknisnya apa sih yang saya gunakan untuk membuat website khususnya untuk UAS ini. Oke, langsung saja yang saya butuhkan. Ini pilar-pilar yang saya butuhkan. Yang pertama hosting dan local hosting. Untuk apa sih hosting itu? Hosting itu untuk sebagai wadah yang menampilkan website yang kalian buat. Local host itu untuk apa? Local host itu agar kalian melihat perkembangan website yang kalian buat. Kan nggak mungkin kan kalau website baru baru navigasi sudah kalian hosting di online dan bisa dilihat banyak orang. Kan nggak mungkin seperti itu kan. Kalian harus membuat hosting sendiri di device Anda, dan setelah kalian merasa siap untuk semua orang bisa lihat, barulah kalian pakai hosting yang asli, bukan yang asli, yang hosting yang biasa, yang online, bukan yang local host. Saya di sini pakai local hostnya AMPPS. AMPPS adalah salah satu local host terpopuler setelah XMPP. Kenapa saya tidak pakai XMPP? Jujur saja karena dia itu saya rasa berat ya, bukan berat karena spek gak kuat, tapi seperti kurang optimal gitu. Jadi saya pakai AMPPS, dan hebatnya lagi AMPPS bisa otomatis menginstal WordPress atau CMS lain yang kalian butuhkan. Tidak seperti XMPP, kalian harus mendownload sendiri WordPress dan memasukkan ke folder yang harus dimasukkan. Kalau dia AMPPS otomatis, dan foldernya juga dipilihkan oleh AMPPS, jadi kalian terima jadi saja. Setelah hosting, yang dibutuhkan adalah CMS, Content Management System. Singkatnya, ya ini dibutuhkan yang paling penting untuk membuat website kalian. Ini pilar utamanya. Jika tanpa ini, kalian tidak akan bisa membuat website dan harus membuat secara manual. Ini tuh versi mudahnya, versi Canva di dunia perdesainan, CMS WordPress. Kenapa saya pilih WordPress? Oh ya, CMS ini bukan cuma WordPress, ada banyak, ada Joomla, saya lupa, ada Joomla, ada X apa gitu, tapi yang saya pilih WordPress. Kenapa WordPress? Karena saya paling familiar dengan ini, WordPress. Kalian boleh pakai alternatif lain, banyak kok. Nah, setelah itu ada screen recorder, dan ini sifatnya opsional. Kenapa opsional? Karena tanpa ini pun kalian juga bisa membuat website yang menarik. Ini saya pakai ini karena ini tuntutan, ini tugas, dan ini UAS. Jika tanpa screen recorder, kalian tidak akan bisa melihat video ini. Jika saya tidak membuat video ini, saya tidak akan mendapat nilai UAS. Nah, makanya saya pakai ini, screen recorder. Apa sih screen recorder yang saya pakai? Saya pakai OBS. OBS adalah salah satu screen recorder terbaik saat ini dan terbesar. Kenapa pilih OBS? Karena apa ya? Karena lengkap seperti ini, lengkap dan mudah. Sebenarnya kalian bisa menggunakan screen recording bawaan Windows dengan menekan Windows plus G. Namun itu kekurangannya, tidak bisa mengatur ukuran file yang kita record dan terlalu besar, dan tidak bisa flash reveal, tidak bisa facecam seperti ini. Oke, setelah kalian merekam, kalian membutuhkan software video editor untuk mengedit. Ini juga opsional kan, kalau kalian tidak ingin menunjukkannya, kalau tidak ingin memakai juga nggak apa-apa. Kenapa pilih Filmora? Saya pakai Filmora karena simple, singkat, namun sangat useful. Untuk UAS ini Filmora 10 khususnya sudah lebih dari cukup. Filmora 10 sekarang sudah dilengkapi motion tracking yang beda makul. Selain Filmora, alternatif lain kalian bisa memakai Adobe Premiere Pro atau Power Director. Itu sudah
sudah lebih dari cukup lah power director dan Filmora kalau mau tulis pakai Adobe Premiere. Oke, setelah itu seperti ini tampilannya, tapi saya tidak akan masuk terlalu dalam. Saya mau ke WP admin dan menerangkan apa yang saya gunakan untuk membuat website ini. Oke, ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama, saya plugin, ini penting, saya pakai WooCommerce sudah pasti karena WooCommerce plugin jual beli juta umat. Dan yang tidak kalah penting ini Elementor. Kenapa saya pilih Elementor? Oke, saya bingung jelaskan. We believe designing a website on WordPress should be as intuitive and simple as writing a blog post. That's why we've spent over a year developing a whole new live page builder with speed and ease of use never before seen on WordPress. Introducing Elementor, the most advanced front-end and totally free page builder. With Elementor, you're able to create high-end, pixel-perfect designs for any page. Whether it's a homepage, contacts, portfolio, or landing page, it's the easiest way to turn your thoughts and ideas into a live website. Now, we could mention its revolutionary instant drag and drop. We could tell you about how it works perfectly on any theme and on any page. We could explain about the vast control you get over every small styling detail. We could show you examples of the kind of high-end page designs you can expect to reach. There's a lot we can tell you about Elementor, but why should we? It's free. So try it out and start building beautiful WordPress websites today. Nah, seperti itulah kurang lebih kenapa saya pilih Elementor. Kalian juga bisa mencerna sendiri. Lalu setelah plugin, oh bentar, ada yang ketinggalan plugin ini. Nih, plugin WooCommerce PayPal ini untuk membuat pembayaran PayPal lebih instan. Nanti akan auto terhubung dengan akun PayPal kalian. Setelah itu kita masuk ke tema yang saya pakai ini Astra. Kenapa saya pilih Astra bukan yang lain? Karena jika kalian memilih ini, nanti akan ada arah atau bantuan ingin membuat website seperti apa. Jika pilih website jual beli atau e-commerce, nanti akan ada plugin yang direkomendasikan, jadi kalian langsung bisa download dari sana dan menggunakannya tanpa perlu mencari tahu jika membuat jual beli itu pakai plugin apa yang bagus, pakai plugin apa. Dengan ini nanti sudah ada rekomendasi dari Astra. Pilihan kedua saya ada Agama, ini juga cukup bagus jika kalian ingin membuat. Saya juga merekomendasikan Agama. Oke, seperti ini tampilan depannya, tampilan halamannya. Sebelum masuk lebih jauh ke yang lain, saya ingin membahas hal yang paling dasar dulu dari sebuah perusahaan, dari sebuah brand dan website, yakni logo. Saya mengambil logo seperti ini, tidak ada filosofi atau makna di baliknya karena jujur saya ambil dari Unsplash atau Vector, saya lupa Vector apa namanya, namun saya tidak menjiplak dari sana. Saya sebisa mungkin membedakan dari aslinya, jadilah seperti ini gitu. Namanya Sari Store yang bersari, itu tagline-nya. Sangat simpel ya, sangat sederhana. Oke, balik lagi, seperti ini tampilannya. Ini ada testimoni yang dari beberapa pelanggan. Ini ada space iklan. Jika kalian ingin mengiklan, nanti akan disediakan space kurang lebih segini ya buat teman-teman yang ingin iklan di sini. Langsung ke store-nya. Oh iya, setelah ini untuk about dan bagaimana sih cara membeli dan memesan dari awal sampai akhir pemesanan, nanti akan diterangkan oleh Mbak Dian. Terima kasih. Ya, saya Dian Putri Septiani. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang kami, about us. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang tanaman atau tumbuhan hias. Lanjut, kenapa kami mendirikan perusahaan ini? Karena kami ingin orang-orang mengetahui betapa pentingnya tanaman bagi kehidupan. Semakin banyak tanaman di rumah
rumah, semakin banyak oksigen dan rumah akan terasa sejuk. Terus juga biar rumah-rumah ini menjadi hijau, tidak terlihat suram, apalagi yang rumahnya sekarang tuh perumahan kecil gitu kan, enak kalau ada tanaman-tanaman hias gitu. Lanjut. Nah, perusahaan ini didirikan oleh saya sendiri, Diantri dan Taufik Hanif. Kemudian ada asisten Patrick. Kemudian di tampilan paling bawah ini ada space iklan. Jadi yang ingin beriklan di website kami disediakan tempat segitu, sekotak itu. Ah ya, ini lupa di atasnya lagi ada di Meet Our Team, ada kontak-kontak di bawah ini. Jika penasaran, maka bisa klik sosial media dari salah satu tim kami. Jika penasaran ingin lihat-lihat profil, klik aja sosial media kami. Nah, gimana sih cara memesan produk dari kami? Klik aja menu store, kemudian pilih tanaman mana yang kalian inginkan. Kalau kalian bingung mau milih tanaman yang mana, bisa menghubungi 3 tim tadi, 2 orang 1 bintang laut. Tanyakan kepada mereka mana enaknya di tanaman yang mana. Nah, kemudian setelah tahu mau beli tanaman yang mana, tinggal diklik tanaman tersebut. Setelah diklik bisa lihat detailnya, bisa diperbesar biar jelas bentuknya kayak gimana. Kemudian bisa add to cart. Nah, tambahkan dalam keranjang. Kemudian pembayarannya bisa dengan PayPal. PayPal ini semacam Dana atau OVO kalau di Indonesia ya. Terus bisa debit atau kredit menggunakan debit card. Terus setelah itu di view card, view chart. Nah, di sini bisa bisa beli kupon. Kalau yang kaya nggak usah ambil kupon ya. Kalau yang mau tambah diskon bisa beli kuponnya, ambil kupon. Terus setelah itu check out, tinggal check out, klik proses check out setelah melihat totalnya. Terus kemudian ini isi data-datanya dari pembelinya, isi data-datanya, alamatnya. Kemudian ini bisa COD ya, bisa COD. Terus tinggal place order. Kemudian akan mendapatkan struk pembelian. Nah, ini bukti pembeliannya. Setelah tadi ada yang melakukan transaksi, kalian bisa mengecek di ini untuk admin ya, untuk admin only. Nah, seperti apa sih isinya? Kalian bisa melihat seperti ini transaksi detailnya, mana saja sih yang terbeli. Ini untuk lebih detailnya seperti ini. Ini lumayan membantu dan sangat membantu bagi kami ya, bagi admin dan seller untuk melihat mana sih produk yang paling laku. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.